Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Subkelompok 2 Angkatan 10 Latsar CPNS 2022 BPPK Ciloto. Kami akan membahas analisa penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak di lingkungan kerja. Berikut adalah tim kami. Materi yang akan kami bahas: 1. Hasil analisis penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak. 2. Dampak tidak diterapkannya nilai berakhlak. 3. Hambatan penerapan nilai berakhlak. 4. Alternatif pemecahan masalah. Hasil analisis penerapan dan pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak. Pertama, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan di lingkungan kerjanya yaitu memberikan pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan SOP. Hal ini sudah sesuai dilaksanakan. Memenuhi kebutuhan pasien secara holistik untuk menunjang proses penyembuhan. Hal ini belum sesuai karena masih terdapat keterbatasan SDM dengan jumlah pasien sehingga pemenuhan kebutuhan pasien terkadang tertunda. Lalu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan 5R ketika bekerja, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Hal ini belum sesuai karena beban kerja yang tinggi terkadang membuat perawat fokus pada pekerjaan supaya lebih cepat selesai dan melupakan prinsip 5S dan 5R ketika mengerjakannya. Yang kedua yaitu akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegrasi tinggi. Penerapan di lingkungan kerjanya yaitu menyelesaikan laporan kondisi pasien dan pekerjaan tanpa menunda-nunda dan penuh tanggung jawab. Hal ini sudah sesuai dan sudah dilaksanakan. Disiplin waktu dengan datang dinas maksimal 5 menit sebelum jam operan. Hal ini belum sesuai karena masih ada perawat yang datang terlambat ketika akan bekerja. Lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Merawat dan menggunakan fasilitas rumah sakit dan ruangan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini belum sesuai karena masih ada perawat yang kurang berhati-hati dalam menggunakan fasilitas di ruangan. Contoh, siring pam yang rusak atau termometer yang sering hilang. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yaitu mengikuti kredensial di rumah sakit secara berkala. Ini tidak didapatkan pelanggaran atau sudah sesuai. Terus mengikuti seminar dan pelatihan perawatan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini belum sesuai karena masih ada perawat yang malas mengikuti pelatihan dan seminar kesehatan. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Ini tidak didapatkan pelanggaran di dalamnya. Itu sudah sesuai. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yaitu memperlakukan pasien dengan setara, tidak membeda-bedakan pasien BPJS dengan pasien asuransi atau pasien umum. Ini sudah sesuai. Berikut, suka menolong orang lain, menghormati pasien dan rekan kerja yang berbeda keyakinan, suku, dan ras. Ini juga sudah terlaksana. Kemudian, membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu ramah dan sopan terhadap pasien dan rekan kerja, sehingga membuat lingkungan yang aman dan nyaman di tempat kerja. Ini belum sesuai karena pada kondisi ketenagaan dan pasien yang tidak seimbang, komunikasi efektif dan 5S kurang diterapkan. Kemudian yang berikut adalah loyal.
memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bersedia bekerja di luar jam kerja atau long shift jika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Ini didapatkan belum sesuai karena masih ada perawat yang menolak ketika diminta untuk lembur. Yang berikut adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara, yaitu senantiasa menjaga rahasia rumah sakit dan rahasia rekam medis pasien. Ini juga sudah sesuai. Kemudian selalu mematuhi dan mengikuti tata tertib yang berlaku di rumah sakit. Ini belum sesuai karena masih ada perawat yang tidak mematuhi tata tertib yang berlaku di rumah sakit, seperti datang bekerja dengan menggunakan sendal. Selanjutnya yaitu adaptif. Cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. Penerapan yang sudah dilakukan di lingkungan kerja yaitu selalu beradaptasi dan menyesuaikan diri bila dilakukan rolling atau mutasi baik internal maupun eksternal. Hal ini sudah sesuai dilakukan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Penerapan yang sudah dilakukan yaitu mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi kesehatan terkini. Ini belum sesuai karena masih ada perawat yang kurang memiliki kesadaran terhadap penguasaan teknologi informasi di rumah sakit. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Penerapan yang sudah dilakukan itu bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam bekerja. Hal ini sudah sesuai dilakukan. Melakukan handover dengan sesama rekan perawat dengan prinsip SBAR, Situation Background Assessment Recommendation, agar laporan kondisi pasien dapat tersampaikan dengan akurat. Hal ini belum sesuai karena masih ada perawat yang tidak menerapkan prinsip SBAR saat melakukan operan karena terburu-buru ingin cepat pulang. Poin selanjutnya yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Selalu melakukan koordinasi antar unit dan berbagai disiplin mutu. Dokter, farmasi, ahli gizi dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien dan keluarga pasien. Hal ini sudah sesuai dan sudah dilakukan. Dampak jika nilai berakhlak tidak diterapkan. Pertama, pelaksanaan asuhan keperawatan tidak optimal, berkurangnya mutu pelayanan terhadap pasien, meningkatnya risiko kerusakan alat jika tidak digunakan dengan hati-hati, kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan berkurang, fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa tidak dapat berjalan dengan baik, meningkatnya komplain pasien selama waktu tunggu pelayanan di rumah sakit, pemberian edukasi dan terapi yang tidak optimal berdampak pada keselamatan pasien. Hambatan penerapan nilai-nilai berakhlak. Call center di beberapa rumah sakit pemerintah belum merata sehingga berisiko terhadap terhambatnya pemberian pelayanan. Masih ada pegawai yang menggunakan prinsip budaya kerja lama yang menyebabkan kurangnya kedisiplinan pegawai. Belum meratanya kualifikasi, pelatihan, dan pendidikan tenaga kesehatan. Kurangnya penguasaan teknologi dan informasi pada beberapa tenaga kesehatan. Sistem teknologi informasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan di pelayanan kesehatan, belum terwujudnya komunikasi efektif pada saat operan dinas, kurangnya sosialisasi mengenai sanksi yang diberikan pimpinan bila terjadi pelanggaran dalam pelayanan. Gagasan alternatif penerapan. Pembuatan roadmap untuk penguatan core value ASN agar budaya berakhlak dapat terinternalisasi di setiap pekerjaan yang dilakukan. Evaluasi pelayanan kesehatan sesuai SOP. Peningkatan inovasi pelayanan sesuai dengan solusi permasalahan. Aplikasi reward dan punishment untuk meningkatkan profesionalitas. Terima kasih. Sekian analisa penerapan dan pelanggaran nilai berakhlak di lingkungan kerja dari kelompok kami. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.